Ya, kembali lagi kita di dalam materi distributed and object system, masih di dalam intro. Kita akan memahami mengenai distributed system lebih jauh lagi. Ya. Oke, balik lagi kembali, apa itu sistem terdistribusi? Ya. Dan kenapa kita harus peduli dengan sistem terdistribusi dan kenapa? Why gitu kan? Pada dasarnya sebuah sistem terdistribusi itu adalah bukan sebuah sistem yang terpusat. Lalu pertanyaannya kembali adalah apa itu sistem terpusat? Ya. Sebuah sistem terpusat itu adalah di mana sistem dan program kita di dalam tersimpan di dalam satu buah komputer. Sebagai contoh, pada saat kalian melihat video ini, mungkin kalian akan mengambil catatan menggunakan Microsoft Word pada komputer kalian. Ya. Untuk mengambil catatan tersebut, ya kalian akan menyimpan di dalam sebuah dokumen, ya kan? Dimana dokumen tersebut akan kalian simpan secara periodik ke dalam hard disk kalian, gitu kan? Oke. Nah, prosesnya yaitu berarti apa namanya, catatan tersebut disimpan di dalam hard disk kalian, dan di situ ya, apabila komputer kalian rusak, berarti kalian tidak beruntung. Ya, kenapa? Karena kalian tidak bisa membuka catatan kalian atau membuat catatan tersebut lagi, karena kan kalian menggunakan satu komputer sama. Catatan kalian ambil dari komputer tersebut, lalu kalian catat di komputer tersebut, ya kan? Jadi kita tidak bisa baca catatan, tidak bisa melalui membuatnya. Ya, kecuali kalian beruntung melakukan backup, ya kan? Dimana kita bisa merestore dari backup tersebut ke dalam komputer lain, ya kan? Betul. Nah, dengan sistem terdistribusi, ya, di mana keadaan program dan program tersebut, ya, mungkin atau keadaan daripada data kita ataupun program tersebut mungkin nanti, ya, dibagi menjadi lebih dari satu komputer, ya. Jadi kita bisa saja menyimpan dokumennya bisa lebih dari satu komputer kalau untuk proses penyimpanan. Jadi saya katakan, lebih dikatakan di sini adalah keadaan atau state dari program, ya, dan program itu sendiri dibagi lebih daripada satu komputer. Jadi kita kembali lagi kepada contoh Word tadi, ya. Jika kita menyimpan, ya, menyimpan dokumen tersebut, ya, kita menyimpan dokumen tersebut di dalam Dropbox contohnya, ataupun Google Drive, ataupun apapun lah cloud storage yang bisa kita gunakan, maka jika komputer kita fail ataupun gagal, ya, kalian bisa langsung meminjam komputer teman kalian dan load dokumen kalian dari cloud storage kalian dan melanjutkan pekerjaan, ya, yang tadi kalian lakukan. Oke, berarti sistem kita di situ sudah dikatakan fault tolerance. Jadi bebas, ya, istilahnya bisa tahan terhadap kesalahan. Dimana kalau ada kerusakan kita bisa langsung menggunakan komputer lain menggunakan data yang sama yang telah disimpan di dalam cloud storage. Ya. Nah, di sini karena keadaan daripada komputer atau program itu dibagi lebih daripada satu buah komputer, kita mengambil sebuah keuntungan, ya, dari
semua komputer yang memiliki cloud storage di dalamnya. Contohnya tadi adalah ada Dropbox, Google Drive, ya. Jika salah satu dari mereka rusak, ya, dia mungkin memiliki dokumen kalian yang sudah direplikasi, yang sudah direplikasi di lebih dari satu buah komputer, ya. Jadi kita harus memahami juga, ya, konsep ataupun cara kerja daripada Dropbox itu sendiri nantinya. Dimana Dropbox itu kan dia cloud storage bisa disimpan ke dalam offline storage kita dengan menggunakan proses sinkronisasi, ya. Jadi pada saat kita menyimpan di dalam lokal kita yang telah distatuskan untuk di sinkronisasi dalam cloud storage kita, ya kan, maka komputer kita sudah aman, ya. Kebetulan hal tersebut sudah saya terapkan baik untuk komputer maupun laptop handphone saya. Sebagai sampel, apakah di sini masih ada yang menyimpan data nomor telepon kalian di dalam handphone ataupun kartu SIM? Nah, di situ kan efeknya apabila handphone kalian bermasalah, rusak dan lain sebagainya atau hilang, maka kalian akan disibukkan dengan proses restorasi nomor telepon. Nah, apabila kalian sudah menyimpannya di dalam cloud storage, contoh di sini kan kita bisa gunakan Google. So simple, misalkan handphone kita rusak ataupun hilang, kita cukup login lagi saja menggunakan akun kita yang lama, maka data dari nomor telepon tersebut akan kembali, ya. Oke, paham ya? Oke. Jadi, ya, sebuah sistem terpusat itu bisa kita katakan dia lebih simple dan lebih mudah dipahami, ya. Why? Karena dia hanya memikirkan apa yang terjadi di dalam satu buah komputer, dan mereka bisa sangat cepat untuk satu buah orang user. Jadi untuk satu user, karena dia menggunakan satu komputer sendiri, itu bisa dikatakan sangat cepat, ya. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan jaringan di dalamnya, ya. Nah, kalau di dalam sistem terdistribusi mereka menggunakan jaringan, karena bisa dikatakan komputer lebih dari satu, ya. Bisa dikatakan di sini apabila kita menggunakan sistem seperti itu dalam sistem terdistribusi, ya, bisa kita katakan sistem terdistribusi bisa lebih reliable, ya. Jika komputer kita gagal atau rusak, tidak serta merta membuat kita juga terpuruk, ya. Jadi kita tetap bisa melanjutkan pekerjaan, ya, untuk berbagai macam kesalahan yang mungkin terjadi, ya, di dalam komputer kita, ya. Jadi kalau ada kesalahan, kita tetap masih bisa melakukan pekerjaan, gitu. Untuk berbagai macam kesalahan di dalam sistem distribusi, ya, dimana di sini nanti akan lebih scalable, ya, lebih terukur, ya, karena di sini bisa juga dia akan lebih banyak mensupport banyak pengguna, ya. Lalu mungkin kalian akan berpikir, apa yang dimaksud dengan mampu melayani lebih banyak user, ya. Dimana di sini nanti ada proses time sharing, ya, di dalam distributed system. Dan jika mereka lebih kompleks, ya, mungkin kalian akan berpikir, apakah kalau lebih kompleks itu dikatakan rumit, ya, apakah itu bagus kalau yang dikatakan lebih kompleks, ya. Bagaimana sebuah sistem kompleks bisa dikatakan lebih kuat, ya.
Bukankah sebuah sistem yang kompleks itu lebih sulit? Ya, oke. Dapat diakui ya, sebuah sistem yang kompleks itu sulit dibuat, yang dimana juga lebih reliable ya. Inilah kenapa alasan sistem terdistribusi ini dijadikan topik advance ya di dalam ilmu komputer. Ya, jadi saya tidak akan ngomong manis untuk hal ini ya. Jadi ini sulit, tapi istilahnya worth it ya. Jadi ini memang sulit, tapi itu worth it. Karena apa? Karena dia bisa menyelesaikan berbagai macam masalah penting menggunakan sistem terdistribusi, di mana dia tidak bisa diselesaikan menggunakan sistem terpusat ya. Ya, terkadang mereka gagal. Ya, itu adalah sebagai suatu konsekuensi yang sangat buruk ya. Ya. Ini karena, tapi sekali lagi di sini karena orang hanya menggunakan sistem terdistribusi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat penting ya. Jadi ketika mereka gagal, ini akan sangat buruk. Maka karena dia sangat penting gitu ya. Jadi harap diperhatikan. Sebagai contoh, di dalam sistem terdistribusi, di dalam melihat video ini, kalian harus melihat sebuah website ya. Jadi istilahnya gini, saya ambilkan sampel lagi ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi dalam sampel, kita akan sedikit review dulu. Jadi apakah kompleksitas itu buruk ya? Jadi sistem yang kompleks bisa jadi kurang dapat diandalkan. Tapi di sini kita sistem distribusi itu memang benar sulit ya, karena memang dia dibuat untuk advance. Lalu apabila ada terjadi kesalahan akan berlaku, karena mereka seringkali data-datanya adalah penting. Tapi ini semua layak digunakan ya apabila kemampuan dari sistem distribusi itu dibutuhkan, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan istilahnya dikatakan dia kompleks ya, tapi dia bisa dikatakan dibutuhkan untuk menyelesaikan hal-hal penting. Nah, sebagai contohnya di sini domain name system DNS ya. Jadi mana di sini tabel daripada nama sistem itu kan disimpan di server-server yang terpisah, dimana kalau kita koneksi ke dalam jaringan internet, kita akan terkoneksi juga ke DNS. Jadi pada saat kita mencari sebuah alamat, nah nanti di situ dilihat di dalam tabelnya, lalu diarahkan ke IP address mana untuk mencari selanjutnya ya. Gitu. Lalu bagaimana misalkan domain itu tidak ada, itu mungkin adanya di tabel yang lain, yang ada di mana, di server yang lain gitu ya. Ya, coba kayak contoh mungkin ya, di dalam untuk melihat video ini ataupun video yang lain, contoh kita akan di dalam youtube.com ya, kita akan mencari youtube.com itu menggunakan DNS, walaupun bukan kita nyari, kita hanya menggunakan YouTube, nanti sistem kita akan mencari menggunakan DNS atau domain name service-nya. Di sini dimana dia akan dibagi beberapa mesin tadi ya, atau beberapa komputer yang terutamanya biasanya terdekat dengan kita. Lanjut lagi, di sini kita akan ambil contoh Facebook dan Google, di mana dia sudah menggunakan sistem distribusi secara ekstensif yang juga dalam masif scale yang cukup besar
dan cukup cepat dan bisa dikatakan cukup reliable ya, dapat diandalkan di sini. Kenapa dikatakan masif sekali? Google menggunakan sistem servernya masing-masing mungkin di setiap negara. Di mana di sini ada sebagai contoh file tolerance-nya atau fault tolerance. Ya walaupun salah satu server mereka mati, mereka tetap masih dalam kondisi yang tetap stabil, masih bisa tetap online, ya. Sehingga kita bahkan tidak tahu kalau salah satu server Google ataupun Facebook itu ada yang mati, ya. Karena semua sudah di handle menggunakan sistem terdistribusi mereka, ya. Lalu sebagai contoh lain di sini bisa kita katakan email server, di mana server masing-masing email disimpan di servernya masing-masing. Nah, permasalahannya apabila ada alamat email yang server rusak, down, apakah kita seluruh email di internet itu akan mati? Tidak. Ya. Email tetap bisa berjalan, hanya saja mungkin kita tidak bisa mengirim ataupun menerima. Mungkin kalau menerima nggak mungkin ya, karena apa? Karena dia sendiri servernya down. Tapi istilahnya kita tidak bisa mengirim email ke alamat yang servernya down tadi. Ya, itu salah satu sampelnya. Lalu ada jaringan telepon, baik di sini ada jalur darat ataupun jalur seluler. Oke. Nah, dari sini mungkin kalian akan berpikir bahwa ini selalu pasti berhubungan dengan apa yang namanya internet yang di dalam membuat sebuah sistem terdistribusi. Ya, sebenarnya tidak juga. Dari situ pun kita sudah dapat lihat ataupun tidak harus yang berhubungan dengan sistem jaringan di dalam membuat sistem terdistribusi ini sendiri, ya. Lalu sampelnya apa lagi? Nah, di sini ada sampel lain, yaitu komponen elektronik jaringan mobil, di mana melalui CAN bus. Nah, di sini misalkan komputer kita naik mobil nih, ya, terus kita mendengarkan musik. Lalu tiba-tiba sistem audio kita mati. Apakah serta-merta mobil kita akan ikutan mati? Ya, tentu tidak. Ya, kecuali mungkin kita sedang apes mendapatkan kecelakaan, semuanya mungkin akan mati. Ya. Tapi ya diharapkan tidak yang hal seperti itu, ya. Lalu sebagai contoh lain, pengatur lalu lintas di sini, ya. Apakah apabila ada satu lampu mati, apakah yang lain akan ikutan mati? Kan tidak juga, ya. Kalau seperti itu repot ya nanti urusannya. Oke, selanjutnya lagi ada pesawat terbang. Ini Archivenic bukan RS-231 serial pengatur lalu lintas udara menggunakan komunikasi verbal. Oke, kita sampaikan saja. Intinya di sini sistem terdistribusi itu apabila sebuah sistem yang mereka saling bisa berdiri sendiri tapi mereka tetap saling berkomunikasi. Ya, contohnya di kapal ini misalkan antara GPS dengan peralatan apa lain ya itu mereka terpisah. Jadi tidak serta-merta apabila GPS-nya rusak mobile itu langsung nggak bisa digunakan. Kan repot urusannya. Ya. Jadi istilahnya di dalam sistem terdistribusi ini apabila salah satu sistemnya ada yang mati, sistem yang lain tetap berjalan secara normal. Ya, itu yang dimaksud dengan sistem terdistribusi. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebuah sistem terdistribusi itu ada di mana-mana. Ya. Jadi tidak hanya serta-merta di dalam jaringan ataupun database saja, walaupun mungkin nanti kita akan coba eksperimen dengan membuat sebuah sistem terdistribusi menggunakan database. Ya. Ya, diharapkan di sini video ini akan membantu kalian dalam memahaminya dan menentukan bagaimana dan kapan membangun punya kalian sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk saat ini. Terima kasih.